Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Damar Asmurjati dalam mata pelajaran PPKN. Nah, kali ini kita masuk ke bab 2 nih, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya nih Bapak menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah kalian diharapkan melihat video ini sampai selesai ya, karena nanti Bapak akan membagikan sebuah kuis. Kuisnya bisa Bapak kasih di awal video, bisa di pertengahan video, bahkan di akhir video. Makanya kalian diharapkan melihat video ini sampai selesai ya. Lalu yang kedua adalah Bapak ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada kali ini, di mana tujuan yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasikan tentang hakikat demokrasi. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan tentang klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasikan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yuk kita masuk ke materi yuk. Apa sih demokrasi itu? Nah, demokrasi terdiri dari dua sungkata yang berasal dari Yunani, yang artinya demos artinya rakyat, dan kedua kratos artinya pemerintah. Jadi secara harafiah, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, atau yang sering kita kenal pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi demokrasi. Yang pertama, menurut titik beratnya. Menurut titik beratnya ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga demokrasi gabungan. Yuk kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal ini adalah demokrasi yang menitik beratkan di bidang politik saja, tetapi persamaan di bidang ekonominya kurang begitu diperhatikan. Lalu yang kedua ada demokrasi material. Demokrasi material ini hanya menitik beratkan di bidang ekonominya saja, tetapi di bidang politiknya, di bidang pertahanannya kurang begitu diperhatikan. Lalu yang ketiga ada demokrasi gabungan. Nah, demokrasi gabungan ini adalah demokrasi yang mengambil nilai-nilai positif atau hal-hal positif yang berada di demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, selanjutnya kita masuk ke demokrasi ideologi. Demokrasi ideologi itu ada dua. Yang pertama, demokrasi konstitusional, di mana demokrasi ini dibatasi oleh sebuah konstitusi atau peraturan negara. Yang kedua adalah demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini adalah demokrasi yang mencita-citakan tentang kehidupan tanpa membeda-bedakan kelas, tanpa mengenal kelas, dan lain sebagainya. Kita masuk ke berdasarkan proses penyaluran rakyat, di mana ada tiga. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung, dan yang ketiga demokrasi referendum. Yuk kita bahas di demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini adalah rakyat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini pernah dilakukan oleh negara Athena, di mana negara Athena ini negara yang sangat kecil dan jumlah penduduknya tidak begitu banyak. Makanya negara Athena adalah melakukan demokrasi secara langsung. Lalu yang kedua demokrasi tidak langsung, atau biasa yang kita kenal dengan demokrasi perwakilan. Biasanya demokrasi ini dipakai oleh negara-negara yang jumlah penduduknya sangat banyak. Dan yang ketiga adalah demokrasi referendum. Demokrasi referendum ini adalah demokrasi gabungan dari demokrasi langsung dan tidak langsung, di mana dalam demokrasi ini adalah rakyat memilih wakilnya, tetapi pasti bisa mengkontrol di perwakilannya dengan cara sistem referendum. Nah, dan yang terakhir adalah prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ini adalah antara lain yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yang kedua adalah persamaan di mata hukum, dan yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia, yang keempat adalah pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan yang kelima adalah pemilihan yang bebas dan jujur.
Nah, tadi kan di awal video Bapak menyampaikan tentang kuis. Nah, silahkan kalian cari perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Nanti kalian tulis di bawah kolom komentar ya, jangan lupa. Oke, kita akhiri pertemuan pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, bye-bye.